Shalom semua para pembelajar firman Allah. Apa kabar semuanya? Senang sekali kita berjumpa kembali dari lokasi kami di Bali. Tempat di mana kita bertemu ibadah gereja kami untuk belajar. Pemuritan itu tugas gereja lokal. Untuk menghasilkan murid Kristus yang serupa gambar rupa Kristus. Right? So hari ini kita akan lanjutkan dengan 7 tanda mengenai pemuritan yang healthy, yang sehat. Banyak pemuritan dilakukan semua gereja. Tapi apakah emosinya sehat? So, kita akan lanjutkan. Ini baru poin 1. Jangan bosan-bosan dulu. Karena kita akan stretching sedikit-sedikit supaya Anda bisa mudah sekali menghidupinya, mempraktekannya. Oke? Alright, sebelum kita memulai, saya mau sapa teman-teman kami yang setia belajar. Ibu Triani dari Sorong, Ibu Joan Carol Tangku dari Papua, Jayapura. Terima kasih juga untuk teman-teman kami dari Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang Selatan, dan juga dari Payakumbuh, dari Palangkaraya, dari Banjarmasin. Terima kasih sudah setia belajar. Saya berdoa Roh Kudus menghidupkan, Roh Kudus membangkitkan semua apa yang dibagikan ini. Pak Martin Pinatik, thank you untuk setia mendukung belajar firman Allah. Pak Ludiman dari Medan, Horas, juga teman-teman semuanya yang sudah setia datang. Saya berdoa Anda mengalami mujizat. Sejak kami pelayanan di Bali, mujizat itu nyata karena hidup berada bersama Tuhan sebelum melakukan pekerjaan pelayanan buat Tuhan apapun. Seorang bapak yang sudah gagal ginjal, sudah tidak bisa buang air seni, harus melalui dialisis 3 kali per minggu, habis kurus kering badannya, yang terakhir tidak bisa tidur, melalui datang dengan rendah hati, dengan rendah hati. Saya nggak mungkin pakai kekuatan jadi program kalau pakai kesombongan. Dengan rendah hati. Nyerah. Duduk di kaki Tuhan kayak Maria. Dan dia belajar berdiam. Dan hari itu dia belajar untuk datang ke Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. So dia masih pakai obat tidur malam pertama. Anehnya setelah dia berdiam. Dia bangun jam 4 pagi. Jadi kira-kira tidur apa tidak? Tidur. Ternyata beliau bersaksi, walaupun pakai obat tidur, seringkali tidak tidur. Tapi hari itu, malam itu, dia bangun jam 4 pagi. Berarti dia bilang, berarti aku tidur dong. Kemudian dia berkata, aku jam 4 pagi ngapain ya? Saya dengar Ibu Indri bangun 4:30 pagi. Untuk datang di hadapan Tuhan, berdiam di hadapan Tuhan. So saya bilang, well daripada aku bengong, aku nganggur, aku mau berdiam di hadapan Tuhan. So, Bapak ini langsung lanjutkan lagi untuk berdiam di hadapan hadirat Tuhan dan menanti Tuhan dengan sabar. Tiba-tiba dia baru melek bangun 6:30 pagi. Dia bilang, aku bisa tidur lagi. Esok dan itu istrinya berkata, seumur perkawinan mereka tidak pernah terjadi seperti itu. Apalagi sejak pandemi di mana dia kena COVID 2 kali. Ginjal gagal karena minum obat darah tinggi ya. Nah, tapi hari itu sukacita sekali istrinya dia sharing. Dan dia kagum, belum pernah terjadi. Dan sampai tadi malam, sudah seminggu lebih nih ya. Istrinya berkata, ini sekarang udah tidur terus. Udah gak pakai obat tidur. Nah, luar biasa bukan? Karena Anda berada bersama Tuhan. Dan Tuhan itu Allah yang hidup. Dia master of life. Tuan dari segala kehidupan. Jagoannya. Makanya dia datang memberi hidup, bahkan hidup berkelimpahan. Beda sama iblis. Si pencuri, pembunuh, pembinasa. Dan bapak penipu. Yohanes 8:44. Tapi melalui kesaksian ini, coba. Kecanduan narkoba. Kecanduan ya, obat tidur kan narkoba. Dan bisa lepas dan bisa tidur. Apakah tubuhnya akan meningkat imunitasnya? Apakah tubuhnya akan semakin sehat sel-selnya? Of course. Karena di jam dia mesti tidur, dia tidur. Saya kagum. Dalam pertemuan sel kemarin malam, kok dia bisa nguap ya? Berarti dia ngantuk dong. Nah kalau sudah nguap kan nggak perlu pakai obat tidur. Saya bilang, wow senang sekali lo normal bisa menguap. Saya sebutkan sebelum kita berpisah.
Saya senang loh lihat Bapak ini bisa nguap tadi. Bukan nguap aja, tidur tanpa obat tidur, langsung dalam tidurnya. Puji nama Tuhan, banyak sekali kesaksian yang Anda bisa tonton di YouTube kami dari Gereja Generasi Apostolik. Bagaimana ibu-ibu yang migrain, stres, depresi, tekanan jiwa, sembuh dari kecanduan 5 Panadol per hari, sembuh dari tersiksa sakit di kepalanya, dan bisa stop dia tanpa dia sadar. Kemudian dia baru ingat, loh, aku kok udah lama ya nggak minum obat Panadol 5 biji ini. Satu saudari lagi barusan aja bersaksi, Ibu Martina. Dia juga sudah tergantung obat tidur beberapa tahun silam. Kemudian melalui keto diet bisa tertolong. Tapi begitu ada tekanan lagi, kambuh lagi. Nah, di tengah-tengah kambuh ini dia udah pakai obat tidur dosis tinggi. Dan obat painkiller juga. Dan dia berkata, aku takut loh kalau malam datang. Karena aku trauma nggak bisa tidur. Dan Anda tahu ya betapa tersiksanya fisik kita kalau kita nggak tidur. Dan kemudian dia dalam kepepet dan tidak berdaya lagi. Dia di gereja kami melakukan sesi kelas emotionally healthy spirituality. How to be emotionally healthy. So that your spiritual life is mature. Jadi kehidupan rohani kita mati loh kalau emosi kita sakit. So, dia ikut, boleh nggak aku ikut tuh kelas yang Ibu Indri ajarkan itu? Sesi emotionally healthy spirituality. Dan dia datang. Dan dimodelkan, kita selalu mulai dengan day by day, dengan 2 menit awal, berdiam di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Menantikan Tuhan dengan sabar, izinkan Tuhan melakukan apa yang dia mau di dalam Anda. Kasih dia space, jangan Anda seksi repot sendiri. Itu penyakit kita justru. Diakhiri dengan 2 menit lagi silence and solitude. Dan dia coba untuk dirinya sendiri. Guess what? Dia sembuh dan tidak tergantung obat tidur lagi. So, segala addiction, segala kecanduan, ketergantungan dengan obat-obat yang merusak ginjal dan liver Anda. Stop karena Yesusnya hadir bersama Anda. Kita belajar hari ini ciri-ciri dari Yesus. Prinsipnya ini belajar dari siapa sih prinsip kayak begini? Tentu dari Yesus sendiri waktu dia jadi manusia. Kita berdoa ya. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang baik, termulialah nama-Mu. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, kesabaran-Mu terlebih dari segala-galanya. Kau Allah yang panjang sabar, Kau Allah yang penuh kasih. Sabar, baik, lemah lembut, murah hati, tidak bermegah pada kesalahan orang. Kau bermegah pada kebenaran. Bapak, aku minta Kau bekerja saat ini dibagikan firman-Mu dan hadirat-Mu dan kuasa kebangkitan-Mu nyata di setiap orang yang sudah desperate, sudah putus asa, nggak tahu mesti ngapain lagi. Tapi melalui kerendahan hati duduk di kaki Tuhan. Mereka mengizinkan Allah untuk bekerja di dalam dirinya dan mereka tidak akan sama lagi karena Allah, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Aku percaya yang kecanduan narkotik, kecanduan narkoba pasti dilepaskan. Yang kecanduan obat penenang pasti dilepaskan. Yang nggak bisa tidur pasti dengan pulas penuh damai sejahtera. Aku minta ini terjadi pada setiap pemirsa yang sedang duduk bersama-sama kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke. So, Anda lihat judulnya 7 tanda Anda itu murid Yesus yang sehat. Atau 7 tanda pemuritan yang dipakai untuk melakukan pemuritan di gereja Anda atau di pelayanan Anda. Itu pemuritan sistem yang memberikan kesehatan emosi. Kalau nggak salah. Kita udah belajar ya dari Marta dan Maria, Lukas 10 ayat 38-42. Anda ngelihat bahwa Marta itu mencoba menutupi kelemahan dia, kecemasan dia. Dia tipe orang khawatir, anxious, ansietas. Dan dia mau tutupin ansietasnya dia dengan nyalain Maria, saudaranya. Dan Yesus yang dituding. Kasih tahu tuh, nganggur di kakimu, ngapain itu nggak ngapa-ngapain. Maria bukan nggak ngapa-ngapain, Maria ada sumber kehidupan dia yang duduk di depannya dia. Dia duduk di kakinya dia untuk mendapat infus kehidupan, bahkan hidup berkelimpahan. Yesus tidak datang bawa uang, Yesus datang bawa hidup berkelimpahan.
yang membuat jiwa Anda sehat, membuat jiwa Anda merdeka, yang membuat jiwa Anda dipenuhi kuasa kebangkitan dan hadirat Allah. Yang membuat Anda jatuh cinta sama Tuhan. Sehingga bebas dari kejahatan, bebas dari sakit penyakit, depresi, stres, bipolar, you name it, yang orang yang tergantung antidepresan. Be feel free, but be with Jesus. Nah, si Maria nggak tertuduh, nggak bergeming, nggak emosional, nggak reaktif. Dia menikmati hadirat Allah. Kalaupun si Maria disuruh nyuci piring, bantu-bantu masak, pasti dia kalem. Dia bisa lakukan. Namun dia kalem, karena di orang bangsa Yahudi itu, wanita itu selalu second hand class. Dan kerjanya ngurus dapur, ngurus anak, ngurus rumah tangga. Itu pekerjaan rendahan. Tapi Maria tidak ada di rumah untuk menjual harga dirinya. Demi ancaman orang, harus bantu. Tapi dia teguh, tak bergeming, tak keluar, tidak berdiri. Tetap menikmati sumber daripada kasih Kristus itu. Nah, kalau Anda seperti Maria, disuruh kerja apapun gak akan parno. Pasti tenang. Karena dia kerjakan bersama Yesus. Nah, poin pertama daripada pemuritan yang sehat kita sudah pelajari adalah nomor 1, Anda mesti menjadi orang yang berada bersama Tuhan sebelum melakukan pekerjaan Tuhan. Alias Tuhan gak mau Anda melakukan pelayanan dia, pekerjaan dia tanpa dia. Makanya Yesus mintanya kita ambil, kenakan kuk yang dia pasang. Kuk yang dia pasang itu loh yang enak. Saya bilang memang kuknya bikin hidup kita enak, tapi gak berarti perjalanannya enak loh. Namun di tengah gak enak, bisa enak. Nah, jadi be before you do, menjadi diri yang Tuhan mau sebelum Anda berbuat bagi Tuhan. 2, mengikuti Injil Yesus disalibkan. Bukan Injil dunia yang mengatakan hidup dengan Tuhan tuh enak. Tidak ada tantangan, penuh berkat. No. Oke. Nomor 3, peluk daripada karunia keterbatasan kita. 1 hari 24 jam, kita hanya bisa tahan bekerja sampai 16 jam. 8 jam di rumah, 8 jam di kantor. Habis itu tidur. Nggak pakai obat tidur untuk tidur juga tidur. Kalau Anda sehat dan Anda kalau ikut pola hidup ini, badannya super imunitasnya. Yang keempat, ketemuilah harta kekayaan terpendam melalui proses Anda memproses iman di dalam Tuhan sehingga Anda bisa memproses duka dan kehilangan. Ini Anda bisa menemukan harta karun yang tersembunyi dalam kedukaan dan kehilangan. Basically artinya itu. Jadi jangan kalau Anda menderita langsung dikutukin, ditenging-tenging. Jangan, belum tentu itu dari iblis. Tapi itu berguna untuk membentuk karakter kita. Menjadi serupa gambar rupa Tuhan. Nomor 5, selalu bikin kasih. Agape menjadi pola. Untuk mengukur kerohanian Anda itu dewasa apa enggak. Dan Anda membuat kasih sebagai takaran di dalam kedewasaan rohani. Bagaimana Anda mengasihi sesama? Bagaimana Anda mengasihi Tuhan? Yang keenam, patahkan kekuatan kecemasan dari masa lampau. Patahkan, hancurkan, gigitan dari masa lampau yang bikin Anda trauma. Oke, Anda mundur ke belakang. Pasal 5 bab buku EHS supaya Anda bisa maju ke depan. You cannot move to your destiny. Kalau Anda matanya lihat belakang terus, masa lampau terus dan trauma-traumanya diomongin terus. Stop ngomongin itu. Datang ke Tuhan, berlutut ke kaki Tuhan dan mulai keluarin emosinya itu. Anda sedikit Anda tahu, waktu Anda keluarin dan minta Tuhan ambil ya, jangan dikeluarin gitu aja, minta Tuhan ambil. Saya pegang ini prinsip dari Wahyu 3 ayat 20, aku mengetuk pintu, barang siapa mendengar, bukalah pintu. Emangnya Allah kurang maha kuasa ya? Orang dia tinggal ngomong aja, langit semesta tercipta, dia tinggal ngomong aja cakrawala terbikin. Kenapa dia mau ketok pintu masuk ke hidup kita kok pakai permisi ya?
Kenapa kok dia tidak labrak aja demi nyelamati nyawa orang, nama jemaat gereja Efesus? No. Karena dia tidak bisa melanggar pikirannya sendiri. Hari Kamis pikiran Yesus di recording. Oke. Nah, kalau di dalam recording, di dalam pembelajaran, di dalam kelas, sesi EHS atau kelas persekutuan doa apapun. Nah, kalau Anda setia dan mempraktekkan berada dengan Tuhan dan izinkan Tuhan ikut kerja di sesi-sesi itu, Anda akan lihat sambil denger gini aja, Tuhan bisa kerja kok. Dan kesembuhan interior manusia batinmu terjadi. Oke? Dan jangan izinkan masa lampaumu mendikte masa depanmu. Nggak ada. Biar keluargamu parah, ancur-ancuran. Itu bukan destinimu. Karena dalam Kristus, waktu Anda ciptaan baru, Anda dikasih manusia baru. Nah, ikutin tuh destiny manusia baru itu. Untuk menjadi bertumbuh dewasa, serupa gambar rupa Kristus. Oke. Yang berikutnya nomor 7, harus memimpin dari kondisi posisi lemah dan remuk tak berdaya lagi, nggak ada kekuatan lagi. Sehingga Anda tuh haus dan lapar akan Tuhan dan Anda itu mengandalkan Tuhan. Tapi cara mengandalkan Tuhannya harus mengalami keremukan dulu. Ini tempat yang paling indah. Seperti Daud, dia nggak mau perzinahan dia, manusia lama dia berdosa dengan berzina dan membunuh suaminya Batseba. Dia nggak mau itu disingkirin loh dari Alkitab. Dia mau itu menjadi kesaksian hidup. Semua hal-hal yang private dia saksikan dan menolong miliaran orang. Sulit untuk bisa memimpin ibadah kedukaan. Kalau yang kita alami seperti Amerika alami dengan attack 9/11. Ini kan bulan ini kan, Amerika Twin Tower hancur, ditabrak oleh pesawat terbang American Airlines yang disupirin, dipilotkan oleh teroris. Berapa banyak orang Amerika mengalami grief and loss, kedukaan, kehilangan. Aduh, kalau ini nggak diproses, akan banyak orang-orang benci, dendam, pembunuh-pembunuh, sniper yang timbul gara-gara proses grief and loss tidak diproses. So saya berdoa Anda semuanya mau belajar ya. Supaya kita emosinya sehat dan gak nakutin orang, gak ngorbanin orang. Oke. So kita sudah ada 7 tanda yang membuat kita itu 100% emosinya sehat. Jadi jika sah kita disebut muridnya Kristus. Nah kita lihat. Apa sih nomor 1 yang paling penting untuk kita bisa jadi murid yang sehat? Anda setiap hari mesti berada bersama Yesus. Berada bersama dengan Yesus. Nah, apakah gaya hidup seperti ini dihidupin Yesus? Iya. Prinsip yang kita ajarin ternyata Yesus hidupin. Prinsip dan prakteknya. Oke, kita lihat di bagaimana Yesus dan gereja mula-mula yang dia bangun. Alam maut tidak bisa menelan. Mereka lebih fokus ke doing for God. Out of the deep being with God. Berada bersama Tuhan sebelum melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Anda itu mesti hidup berada bersama Tuhan dari kedalaman batinmu yang paling dalam. Baru bisa melakukan bagi Tuhan. Nah ternyata ciri-ciri Yesus dan jemaat mula-mula kayak gini hidupnya. Berada bersama dengan Tuhan. Mereka melakukan untuk Allah keluar dari dalam keintiman bersama dengan Tuhan. Nah, artinya kayak gini. Apapun yang dia lakukan 100% untuk pekerjaan Allah ya. Itu keluar dari dalam batin yang intim bersama Tuhan berhari-hari. Jadi petrolnya, bahan pembakarnya itu melimpah, meluap. Dari dalam hati orang percaya keluar aliran-aliran air hidup. Nah ini loh. Jadi saya sukanya sekali dengan berada bersama Tuhan. Bukan sibuk melakukan apa yang mesti kita lakukan. Yuk kita bikin program ini, kita bikin program. No. You are being with God. Nomor 1 dulu. Nanti Tuhan yang kasih tahu apa yang dia mau Anda lakukan. Dan Anda lakukan berdua sama Tuhan kayak cook gitu loh. Yang satu senior, Anda yang juniornya. Anda belajar melangkah kayak dia itu kayak apa. Bagaimana dengar suara bapaknya, Anda bagaimana dengar suaranya dia. Ini mesti suatu budaya loh. Budaya profetik. Budaya mendengar suara Tuhan. Ini bukan suatu program. Anda kalau nggak kenal sama Yesus, bagaimana Anda mau punya budaya Yesus? Kan
antik. Padahal Anda hidupnya seperti orang dunia, nggak seperti Yesus. Aneh. Ini kan dua oposisi, sistem kegelapan sama sistem terangnya Tuhan. Jadi makanya kita banyak nabi-nabi palsu di akhir zaman, guru-guru palsu. Saya nggak tahu lagi apa itu udah latah nubuat-nubuat, padahal dia buat-buat sendiri loh. Untuk mendapat sesuatu. Di zamannya orang kerajaan Israel, waktu mereka murtad, mereka banyak nabi palsu loh, nabi yang benar. Dikirim Tuhan dari bangsa Yehuda, ditampar, dibuang ke penjara. Terus nabi yang palsu yang kasih apa yang enak didengar di kuping, itu malah didengerin. Ini terang yang palsu nggak akan terjadi. Justru yang benar yang dibuang ke penjara yang terjadi. Makanya Israel babak belur. Oh, kalau bangsa Yehuda masih diselamatin, 100% favor, anugerah. Kenapa? Sumpahnya Allah kepada keturunan Daud. Kan bangsa Yehuda, suku Yehuda mereka. Tapi apakah bangsa Yehuda ini sudah melakukan kebejatan sama Tuhan? Sama. Ahab aja kawin sama Isabel. Sebejat orang Israel yang ibu kotanya Samaria tuh, yang nggak kumpul sama orang Yahudi. Yahudi itu Yehuda ya. Nah, ingat wanita di sumur Yakub yang 12 siang tengah bolong panas nimba air, padahal orang itu pada nggak mau ke padang gurun. Anda kalau ke Israel pasti pergi ke sumur Yakub. Lihat dong di tengah-tengah padang pasir ada sumur kecil. Masa dia sendirian di situ? Dan Yesus harus sengaja mau ke Galilea lewat itu loh. Untuk membawa keselamatan bagi satu jiwa ini dari topeng. Karena dia hidupnya mencari kepuasan dan kepuasan hidup itu melalui hubungan-hubungan free sex dengan macam-macam laki-laki dan tidak pernah dikawinin loh. Oh, atau 5 kali kawin, 5 kali cerai, yang ke-6 dia nggak kawinin. Ini Yohanes 4. Nah itu kalau Anda hidup dengan manusia palsumu, manusia lamamu, kayak begitu. Nah topengnya apa? Dia menghindar, dia nggak mau ketemu orang dong. Karena kalau ketemu orang diomongin. Jadi dia pakai selah lain. Dan dia ketemu, dan Yesus ketemuin dia. Sudahlah Bapak Ibu sekalian. Anda nggak usah repot-repot cari Tuhan. Tuhan nyari Anda. Kuncinya, waktu Tuhan nyari Anda sedang dalam posisi berdiam nggak? Menanti dia. Apalagi seksi repot. Sehingga Anda nggak dengar. Makanya keselamatan itu terbengkalai. Anda nggak dapat, Anda kehilangan. Nah, kita lihat budaya prinsip yang kita ajarin ini, budayanya Yesus. Yesus aja hidupin prinsip dan praktek seperti ini. Waktu jadi manusia. Gereja mula-mula sama. Lanjut ya. Akar dari perjanjian baru sendiri dan sejarah gereja mula-mula adalah di kehidupan memprioritaskan berada bersama dengan Tuhan. Di atas bekerja dengan Tuhan. Ingat loh ya, bekerja dengan Tuhan itu harus sama Tuhan. Lihat Yesus. Sebelum pelayanan, kita lihat Yesusnya ya. Manusia Yesus nih. Sebelum pelayanan untuk jemaat umum, public ministry. Yesus itu menggunakan 30 tahun pertama hidupnya dari lahir di Bethlehem, kabur ke Mesir, balik lagi ke Nazaret, kembali lagi ke Bethlehem, terus nggak pernah kedengaran lagi. Cuman kedengaran usia 8 hari dia disunat. Kemudian usia 12 tahun, hari perayaan Paskah, hilang dia 3 hari 3 malam. Bingung maminya, ternyata dia ada di bait Allah. Dan dia tanya, kenapa kamu melakukan ini? Kamu bikin mami itu jadi bingung, tau gak? Dimarahin loh. Dan dia senyum, dia dengan tenang berkata, tidakkah kau tahu ibu, urusanku melakukan pekerjaan bapakku. Ini bapak yang mana lagi nih? Cuman bagusnya Maria itu nggak reaktif. Dari awal dia hamil, karena berita dari malaikat Gabriel, sampai Yesus selesai di kayu salib, dia simpen semuanya di hati dia, dan dia dialog dengan Allah Bapa. Mendingan diem, bertanya ke Bapak daripada rame dan bikin onar. Toh Anda nggak nolong yang bikin onar. Nah Yesus setelah itu kan umur 12 tahun ya di Paskah di Yerusalem. Muncul lagi kapan? Waktu usia 30 tahun. Jadi dari usia 0 hari pertama, hari H, hari 1 ke hari ke-8, terus ke hari bukan hari dong ya, tahun ke-12. Jadi 12 kali 365 hari. Itu ngapain ya dia ya? Sampai usia yang ke-30. 12 tahun ke 30, 18 tahun. Gap. Nggak ketahuan loh, dia nggak khotbah. Dia nggak melakukan mujizat.
Biasanya pendeta jadi beken tuh karena mujizat, karena tanda-tanda ajaib, karena khotbahnya keren, urapannya kental. Ini jadi ngejar pendeta berurapan kental atau mengejar Yesus ya? Nah, nanti pendetanya gagal, cacat karakter, terus berbuat dosa, wah dirajam batu. Kenapa kok sampai Tuhan izinkan Anda dilayani seperti ini? Supaya fokusmu bukan ke orang, fokusmu ke Tuhan. Oke, nah kita lihat, Yesus sembunyi 30 tahun, disembunyikan by the way. Jadi dia nggak punya reputasi dong, dia nggak punya atribut, dia nggak punya track record. Kurikulum vitae-nya apa ini? Nol. Dan tapi dia tuh 30 tahun berada dalam kebersamaannya dengan Allah Bapaknya. Dia latihan, hidup sinergi selama 30 tahun dengan Bapaknya. Dan meneguhkan dalam identitasnya, di mana dia selalu satu dengan Bapaknya. Jadi dikatakan, kalau Yesus berkata, kalau kamu lihat anak, lihat aku, kamu udah lihat Bapakku kok. Jadi kalau ada Anda berpikir Allah Bapa itu hakim yang kejam, hati-hati, gue takut dihukum loh. Anda memiliki gambar yang negatif tentang Allah Bapa. Padahal Yesus ngomong loh, kalau kamu lihat aku, kamu udah lihat Allah Bapa. Jadi gambaran Anda tentang hakim yang sadis, yang memberikan kutuk, itu diganti dengan pribadi Yesus. Kita lihat ya, Lukas 5 ayat 15-16. Yesus pun itu setelah usia 30 tahun kemudian dipromosiin oleh Allah Bapa sebagai anak Allah yang kepada Bapa berkenan. Dia mulai pelayanan tuh. Oke. Nah, setelah mulai pelayanan, Yesus secara intensional bolak-balik antara melakukan secara aktif pelayanannya dan berada bersama dengan Bapaknya sendirian. Artinya gini loh, ada waktunya di pelayanan, ada waktunya dia sendirian, keluar lagi pelayanan, sendirian lagi. Jadi nggak pernah olinya kering, nggak pernah bensinnya habis, nggak pernah. Selalu full tank. Lihat Lukas 5 ayat 15-16. Tetapi kabar tentang Yesus makin terjauh tersiar. Datanglah orang banyak yang berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ini yang menarik nih, akan tetapi. Ayat 16. Iya, Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Nah, kalau Anda dengar Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi, berarti sering apa enggak? Sering, kalau bahasa Inggrisnya Jesus often. Ini bahasa Indonesia nggak tulis pakai often, sering kali. Withdraw into a deserted place, untuk ke desert, to be with the Father, untuk diisi lagi bensinnya. Yuk kita lihat di Markus 6 ayat 30-32. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Jadi muridnya diutus dua-dua dan mereka melakukan mujizat, rame pulang. Guru-guru, ini terjadi ini loh. Yesus tahu gak responnya apa? Lalu dia berkata kepada mereka, mari yuk ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Jadi penting tuh, urgent tuh istirahat tuh. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi. Sehingga makan pun mereka tidak sempat. Anda siapa yang suka kelewatan jam makannya? Saya makan sama Yesus. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ini ritme hidup Yesus harian. Dia bukan super sibuk Superman. Oke? Jadi kalau ngajarin tentang Yesus jangan dibandingin dong sama Kapten Amerika, beda. Ini pribadi yang sayang sama kamu. Bahkan menjelaskan bagaimana hidup yang penuh kasih sayang, penuh ketenteraman, aman, tidak ada parno. Di tengah badai pun bisa tidur di kapal loh. Kan gak ada parno itu. Asal Anda berada sama Yesus. Jangan ada di kapal tapi dua kubu berbeda. So Yesus mengikuti pola hidup berkeseharian saat membangun ke-12 murid lingkar dalamnya. Betul nggak? Inner circle-nya Yesus 12 orang. Itu mereka hanya nonton pola hidup Yesus loh. Sibuk melakukan kehendak Bapaknya. Habis itu menyendiri, menghilang. Untuk berada bersama Bapaknya dan berdoa. Jadi doa itu adalah senjata ampuh dari kita jatuh, burnout, kecapean, dan murtad. Karena nggak tahan godaan. Habisnya nggak ada bensin, nggak bisa dong berkata tidak pada dosa. Hati-hati.
Makanya doa itu akan nyelamatin Anda dari pencobaan. Roh memang penurut kata Yesus, tapi daging ini rontak dan gak tahan. Jadi kalau awal-awal Anda melakukan solitude silence, Anda bilang susah. Anda bilang memang susah, dagingku gak terlatih untuk bisa diam di hadapan Tuhan. Dagingku, kakiku ini maunya lari aja. Tapi hari ini Anda belajar, Yesus aja gak lari terus loh. By the way, gak semua orang sakit disembuhin Yesus loh. By the way, gak semua orang mati dibangkitin loh kayak Lazarus dari mati. Gak semua orang kusta ditahirkan loh. Enggak. Enggak semua orang bertobat juga. Karena itu anugerah yang tidak diterima bangsa Israel. Tapi Anda dan saya terima dok. Kuncinya Amsal 28 ayat 13. Akui. Nyatakan pemberontakanmu. Supaya mendapat kasih sayang. Cuman modal mengakui dari hati yang insaf. Jika Anda datang ke Tuhan, Roh Kudus datang nolong Anda. Untuk bertobat dari kelakuan yang menyakiti sesama. So, kita lihat nih, 12 muridnya nih, lingkar satunya Yesus. Mereka bagaimana sih? Dengan mereka mengharuskan, mereka harus hidup berada bersama dengan Tuhan sebelum punya atau bisa bekerja secara aktif buat Tuhan. Berada bersama dengan Tuhan sebelum mereka bisa bekerja secara aktif buat Tuhan. Lihat Markus 3 ayat 14-15. Yesus, ini inner circle-nya nih, menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Yesus aja minta disertai. Bagaimana kita nggak disertai? Dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Jadi pelayanan Yesus disertai orang nggak? Diurapi, diberi kuasa kebangkitan untuk memberitakan Injil loh. Para ke-12 murid setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, si ke-12 murid itu terus menghidupi pola hidup. Ritme hidup yang disebut oleh Ruth Haley Barton, sacred rhythm. Pola hidup apa ya? Berada bersama dengan Tuhan sebelum bekerja pada saat mereka memimpin gereja mula-mula. Jadi waktu gereja mula-mula Kisah Rasul 2 lahir pada hari Pentakosta, semuanya dari sebelum Pentakosta, di hari Pentakosta, sesudah Pentakosta, sampai selama-lamanya. Mereka hidup dengan pola hidup berada dengan Tuhan itu lebih penting daripada sibuk melakukan buat Tuhan. Kita sudah di Kamis lalu membagikan bagaimana di Kisah Rasul 6 ayat 2-4. Di mana para rasul komplain loh, aduh kalau kita mesti kerja semuanya sendiri. Aku gak punya waktu buat berada bersama Tuhan dan berada dengan firman-Nya. Ini mestinya jeritan hati semua hamba Tuhan. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, aduh kami gak merasa puas nih karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani janda-janda miskin. Karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik. Dan yang penuh roh dan hikmat. Supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Oke, kita lihat sekarang siapa lagi yang hidup dengan pola ini. Para rasul itu menolak, kita lihat ini di slide berikutnya, para rasul menolak merubah pola hidup, berada bersama dengan Allah, baru bekerja buat Allah. Ini prinsip ini nih, praktek ini, mereka tolak untuk tidak dilakukan. Mereka terus rutin melakukan pola hidup berada bersama Tuhan. Oke, nah sekarang lihat gereja mula-mula. Pada usia yang ke-300 dari gereja mula-mula, para pemimpin pengembang sebuah, ini yang kita bacakan ya, catechumenate, itu proses pemuritan dengan proses latihan. Jadi pemuritan itu nggak bisa tanpa latihan. Nggak ada classroom. Tidak ada sistem di kelas, ruang kuliah nggak ada. Kenapa? Karena pada zaman itu, di zaman Kekaisaran Romawi, di waktu yang berbeda dan di daerah-daerah yang berbeda-beda, mereka pada melepaskan penganiayaan yang kejam terhadap orang-orang percaya kepada Yesus. Orang Kristen yang menyangkali imannya.
Daripada mereka martir, mereka bikin masalah bagi orang yang mau kembali kepada komunitasnya Tuhan. Jadi si jemaat mula-mula itu menyadari bahwa sekadar membuat mereka berperilaku Kristen. Jadi gunung es 10%-nya itu kelihatan suci. Mereka menyembah Tuhan, menginjil, berbahasa roh, berpartisipasi dengan persekutuan intim dengan Roh Kudus. Ternyata nggak cukup. Untuk orang-orang percaya itu dapat bertahan berdiri teguh di dalam Yesus di tengah tekanan kekaisaran Romawi yang sadis sekali. Kan mereka yang cambuk Yesus 39 kali. Jadi mereka meneguhkan sebuah a clear pathway, jalur yang jelas untuk menolong orang-orang bisa bertumbuh di dalam berada bersama dengan Yesus sehingga mereka dapat menjadi tekun dan tabah di dalam kesaksian mereka dan hidup mereka bagi Yesus. So nggak bisa bersaksi kalau Anda nggak pernah berada bersama Tuhan, nggak bisa bersaksi kalau Anda hanya mengomong pengetahuan, pengalaman masa lampau. Para ahli teologi dari gereja mula-mula masuk ke abad pertengahan. Dari abad kedua sampai abad ketujuh. Kebanyakan dari 8 pemimpin-pemimpin besar gereja lokal di abad kedua dan abad ketiga. Itu ada kira-kira 8 pastor-pastor. Saya sebutin namanya ya. Athanasius, Gregory Nazianzus, Basil the Great, Ambrose, Jerome, John Chrysostom, Augustine, Gregory the Great. Mereka semua tuh biarawan, monk, M-O-N-K. Yang jangkar hidup mereka, sauh jiwa mereka, itu adalah kehidupan berdoa dan berada bersama dengan Allah. Nah, kalau nggak ada sejarahnya, kita nggak bisa punya pegangan. Pelayan, ingat ya Yesus aja lakukan ini loh. Pelayanan mereka mengalir keluar dari luapan aliran-aliran dan pengalaman bersama-sama dengan Yesus. Ini awalnya nggak gampang sama sekali. Anda jangan ciut, jangan kecil hati. Kalau nggak gampang, karena kita memang udah latah. Refleks mesti berbuat sesuatu, refleks mesti berbuat sesuatu. Duduk mikir sampai kepikiran. Dengerin, drop semua itu, lepasin. Karena tergesa-gesa itu sakit jiwa. Akibat kita wariskan dari hidup dalam dosa. Nah, pelayanan gereja mula-mula, para rasul ini, itu dan para dokter-dokter Alkitab ini, mereka yang nggak malu mencoba hidup dengan Tuhan, dengan di tempat-tempat padang gurun tertutup, mereka mau hidup dalam isolasi sendiri bersama Tuhan, ya bukan isolasi sendiri menutup diri, enggak. Pelayanan mereka itu semua ngalir dari perut, dari dalam aliran air hidup bersama dengan Yesus. Pemuritan di gereja-gereja kita, kalau lihat masa kini, yang difokuskan apa? Berapa yang hadir kan? Sejumlah aktif dan isinya kita akan bikin mereka terlibat nih di gereja nih. Alasannya tentu untuk succession, untuk untuk hidup menyiapkan penerus-penerus. Tapi gereja nggak pernah ngajarin bagaimana memimpin dari dalam diri kita yang terus-menerus bersama dengan Tuhan. Hilang proses ini. Saya ulang lagi ya. Si dokter-dokter biarawan-biarawan itu, mereka semua ini memakai kehidupan berdoa dan berada bersama Allah sebagai jangkar jiwa mereka loh. Pelayanan mereka mengalir keluar dari luapan aliran air hidup dari perut mereka. Pemuritan di gereja kita masa kini sejumlah aktivitas buat Tuhan. Jadi pemuritan di gereja-gereja kita masih, kalau yang sekarang nih, aktivitas-aktivitas saya buat Tuhan. Kalau zaman dulu itu Anda berkenalan dengan diri Allah. Tetapi gereja tidak mengajarkan bagaimana memimpin dari dalam diri kita yang terus-menerus bersamaan dengan Tuhan. Gereja nggak pernah ngajarin bagaimana memimpin dari dalam batin kita semua yang Yesus dan yang terus menerus bersama dengan Tuhan dalam proses pemulihan ini. Nah, jadi Anda hati-hati kalau banyak aktivitas gereja, mungkin Anda yang tertipu. Tapi kalau Anda
menanti Tuhan, berdiam bersama Tuhan, Anda nggak mungkin tertipu. Karena Allah terlalu dekat, bahkan dekat di hatimu. Oke, nah sekarang Anda mesti cek. Ini untuk bisa hidup tabah tekun seperti ini dibutuhkan apa sih? Nomor 1, Anda tahu Anda punya panggilan. Nomor 2, 1 Korintus 11 ayat 1. Paulus berkata, jadilah pengikutku, sama seperti aku yang menjadi pengikut Kristus. Ini ayat ini mengagumkan sekali loh. Paulus bisa ngomong, kamu ikutin aku, bagaimana aku ikut Yesus. Jadi nggak ada hengki-pengki, nggak ada bohong, nggak ada. Tulen, genuine. Itu apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus dalam setiap orang yang hatinya suci dan murni dan takut akan Allah. Jadi kalau Anda sampai hatinya ditransformasi, Anda bisa ngomong kayak seperti Paulus loh. Jadi pengikutku sama seperti aku juga jadi pengikut Kristus. Supaya kalau dia susah, dia bisa nolong orang yang susah. So, pemuritan menjadi emosi sehat dan dewasa rohani, penekanannya di berada bersama Yesus. Jauh sebelum bekerja melayani buat Tuhan, agar mencapai ke bawah permukaan grup orang-orang. Saya ulangi lagi ya, pemuritan menjadi emosi sehat dewasa rohani adalah penekanannya di berada bersama Tuhan. Jauh sebelum bekerja bagi Tuhan. Ini adalah orang-orang yang bisa menonton orang lain. Kamu ikut aku, bagaimana aku ikut Tuhan. Oke, sekarang kita masuk ke sisi bagaimana gereja-gereja itu berkompetisi. Berkompetisi untuk siapa sinode yang paling terkenal. Tapi saya mau cerita pada Anda semua, sebagai ketua sinode gembala senior, saya tetap butuh dengar Tuhan. Karena hanya melalui dengar Tuhan Anda akan dibentuk ototnya. Sehingga Anda tidak perlu memikirkan, mencetak program atau apapun. Cukup Anda berada bersama Tuhan, berdiam, kasih space. Dan Tuhan bisa drop pesannya dia. Dan dia bisa tuntun Anda ke prinsip-prinsipnya. Nah, kita lihat. Pemuritan-pemuritan yang terjadi di gereja sampai emosi sehat dewasa rohani. Yang penekanannya itu selalu berada bersama Yesus itu jauh lebih penting daripada bekerja melayani buat Tuhan. Akan mencapai ke bawah ke permukaan hidup orang-orang. Kalau Tuhan izinkan, Anda berdiam, Tuhan izinkan masuk, menyentuh semua batin Anda, dia bisa masuk sampai kedalaman batin, dalamnya batin Anda. Nah, pemuritan yang tradisional nggak bisa begitu, hanya capek karena kita duduk di kelas. Udah gitu nggak hafal lagi. Nggak mungkin 1 tahun bisa hafal textbook kan. So saya bikin tabel, saya ambil dari bukunya Peter Scazzero. Apa sih bedanya pemuritan tradisional dan pemuritan emotionally healthy discipleship? Catat ya, Anda bisa screenshot di layar Anda. Baik, pemuritan tradisional, fokusnya saya kerjakan, kamu menonton. Ya nanti kita bicarakan aja. Kalau pemuritan cara yang membuat emosi sehat dan dewasa rohani. 1, saya menjadi. Kalau di tradisional, saya kerjakan. Kalau di pemuritan EHD, Emotionally Healthy Discipleship, saya menjadi orang yang melakukan dan menjadi pribadi serupa Kristus. Kamu nonton, kita bicarakan. Jadi mentornya menjadi seperti Yesus mau, kitanya yang muridnya menontonnya, kemudian kita bicarakan bersama. Sampai mengerti nilainya. Dilakukan lagi oleh calon-calon pemimpin tersebut. Ingat ya, your becoming is more important than what you do. Kedua, kalau tradisional, saya kerjakan, kamu nonton, kita bicarakan. Yang kedua, saya kerjakan, kamu membantu, kita bicarakan.
Sebetulnya kalau baca dari Injil sih, penulis Injil nggak akan ada janji kita bicarakan. Itu dari Paulus. Oke, nah kita lihat di sini. Saya kerjakan yang ketiga saya kerjakan. Saya membantu dan kita bicarakan. Yang keempat, saya kerjakan juga. Kelima, kamu kerjakan. Orang lain nonton. Nah, ini nggak jalan pementoran seperti ini. Kamu kerja sana. Nanti teman-temannya dulu giliran pertama. Nanti giliran kedua siapa yang maraton. Di situ Anda akan lihat Anda nggak ada koneksivitas sama sekali antara hati Anda sama Allah. Nggak ada. Saya kerjakan, kamu nonton. Kita bicarakan. Saya kerjakan, kamu bantu, kita bicarakan. Saya kerjakan, saya membantu, kita bicarakan. Saya melihat, kita bicarakan. Nah, kalau pemuritan emotionally healthy spirituality atau discipleship, buahnya kayak gini nih. Saya menjadi, kamu menonton, kita bicarakan. Saya menjadi, kamu menjadi, kita akan bicarakan. Saya kerjakan keluar dari being yang kamu melihatnya untuk bicarakan. Kamu kerjakan keluar dari being, dari diri Anda sendiri. Dan kita akan bicarakan, kamu menjadi orang lain yang melihat. Kamu menjadi orang lain, tapi orang lain yang lihat. Kalau yang tradisional, kamu kerjakan, orang lain yang lihat. Nah, pertanyaan pemuritan yang kita lakukan. Jadi kita sebagai gereja juga mesti ngukur berkali-kali. Apakah saya sungguh-sungguh mau orang-orang meniru, menuruti, mentaati para cara hidup saya? Ini kan 1 Korintus 11 ayat 1 kan Paulus berani ngomong kayak begini. So sekarang saya tanya, apakah Anda sungguh-sungguh nih mau orang-orang meniru, mentaati dengan caramu? Saya mau kasih tahu pada Anda semua, kalau mau sampai pakai caramu sendiri, jadi Anda bangsa yang berbeda total dari seluruh negara di dunia dong. Nah, tetap Anda akan tergerak untuk berada bersama Tuhan, untuk puasa. Nah, kita mau lihat di bagian mana dari hidupku, di mana apa yang saya bahas, ternyata masih banyak tentang orang yang belum dihidupi. Jadi kita suka ngomongin orang, gosip daripada menghidupi firman itu sendiri. Oke, sekarang saya masuk ke 3 pernyataan yang menjadi ringkasan dari orang yang memelihara atau memaksa atau dengan cara yang dipaksa ya. Pernyataan-pernyataan ini ringkasan dari orang yang memelihara waktu dengan Yesus. Anda nggak bisa memberi apa-apa yang Anda tidak miliki. Oh, ini bagus sekali. Oke, dari pengalaman EHS, dari pengalaman berada bersama Tuhan, Anda akan mengalami ini. Anda akan tahu dan tahu. 1, Anda nggak bisa memberi apa-apa apa yang Anda nggak punya loh. Yesus 30 tahun diisi total bludak sama pribadi Allah Bapaknya. Makanya 3,5 tahun aja dia selesain semua kehendak Bapaknya. Alias Anda nggak bisa beri apa yang Anda nggak miliki. Yang kedua, ini Anda mesti screenshot. Apa yang kalian kerjakan itu memang penting. Penting dong Injil. Penting dong memuji Tuhan. Tetapi siapa Anda jauh lebih penting. Ini Anda mesti belajar ya. Untuk mengakui bahwa kalau kita sedang minum susu kita lagi sharing kepada Anda. Aku lagi minum susu rohani dari Tuhan langsung waktu aku berdiam di hadapan Tuhan. Maka apa yang kukerjakan semuanya keluar dari dalam susu yang diproses dan keluar dari kita. Dan bagaimana kita menerima susu rohani sehingga kita sehat rohani. Itu kesehatan itu lebih penting daripada hanya mau jalan-jalan, mau melakukan banyak spread terlalu tipis, semuanya dikerjakan. No. Apa yang Tuhan Yesus lakukan satu persatu. Okay. Anda minum dulu susu yang rohani itu 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Baru Anda bisa melakukan. Baru Anda bisa memiliki karakter Kristus. Ketiga, kondisi di mana kamu berada saat ini, itulah kondisi yang Anda bawa ke orang.
ke orang lain. Maaf ya, itu salah. Ke orang lain. Kondisi di mana kamu berada saat ini adalah kondisi yang Anda bawa ke orang lain. Bukan ke orang tidak. Orang lain, maafkan. Oke. 4 cara untuk berada bersama dengan Tuhan Allah sebelum melakukan pekerjaan Allah. Anda screenshot ini nih. Ini judul ini penting banget karena ini polanya yang saya barusan bahas. Jadi Yesus hidupin, gereja mula-mula hidupin, 12 rasul hidupin, para bapak-bapak padang gurun hidupin karena Anda nggak bisa memberi apa yang Anda nggak punya. Anda apa yang kalian kerjakan itu penting, tapi siapa Anda lebih penting setelah Anda minum susu rohani itu Anda jadi kayak apa sih? Oke, beda kan bayi minum ASI mamanya sama minum air kan beda ya. Yang ketiga, kondisi di mana kamu berada saat ini. Itulah kondisi yang Anda bawa ke orang lain. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke 4 cara untuk bersama dengan Tuhan Allah sebelum melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Saya mau Anda perhatikan baik-baik bahwa setiap Anda pada waktu Anda berdiam. Nah, saya diingetin lagi nih. Kenapa kok orang-orang itu tidak tahan berdiam? Berada bersama Tuhan kan diam. Karena Tuhan bahasanya silence. Tenang. Pada waktu orang tidak suka berdiam diri karena mereka lagi nonton kondisi jiwa mereka saat ini. Saya nggak mau pakai itu the true self lain. Justru the true self itu belum keluar. Kalau Anda nggak memperhatikan your false self. Jadi waktu Anda bilang, aduh susah sekali berkonsentrasi. Aduh aku takut, aku gelisah nanti kerjaan gak beres nih ditinggal kayak gini. Gimana sih? Nganggur nih 2 menit gak ngapa-ngapain. Waktu Anda sedang mendengarkan pribadi yang lagi ramai atau ngomong kayak gitu. Itu Anda yang sendiri sekarang loh. Itu manusia lama kan. Manusia seperti Yesus kan gak kayak gitu ngomongnya. Kesukaannya Daud. Katanya Daud ngomong kayak begini di kitab Mazmur. Di Mazmur 84. 1 hari di pelataran Tuhan lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain. Itu kan berada bersama Tuhan, ngomong kayak begitu. Mazmur 27 juga ngomong. Ayat 14, nantikanlah Tuhan, sabarlah. Jadi diem dong. Nah, banyak orang gak suka berdiam gitu, kenapa? Karena gak biasa kan, ototnya kan gak ada untuk berdiam. Otot untuk mendengar Tuhan kan belum terbentuk. Wah rame, malah ditinggal, malah ngomel-ngomel sama Tuhan. Bahkan gurunya yang ngajar diomelin juga. Apaan tuh ngajar kayak gitu? Ngawur kayak aliran sesat, kayak aliran agama-agama New Age katanya. Bukan, itu Anda mengizinkan Tuhan bicara. Anda mengizinkan diri Anda kenal dirimu. Kalau enggak ditutupin sama ketagihan kerja keras. Jadi nggak ketahuan emosimu kayak apa. So, saya mau hentikan di sini untuk nanti masuk di hari Kamis 4 ya. 4 cara supaya Anda bisa efektif berada bersama Tuhan. So nomor 1 ingat dulu waktu Anda berdiam, your false self, manusia lama yang palsumu itu yang keluar. Yang selama ini ada tapi Anda nggak sadar. Terus Anda tutupin dengan pakai kalung salib, bawa Alkitab, sibuk di pelayanan. Wah itu cuma nutupin doang dari kondisi jiwamu. Nah David Banner, ini guru saya. Seorang psikolog dan seorang penulis Kristen yang bagus sekali dari Kanada. Bukunya bagus-bagus semuanya. Menggambarkan bahwa your total self as you were created by God. The unique face of God that has been set aside from eternity from you. Jadi dia menjelaskan bahwa si false self ini beda sama true self kita. True self kita itu yang serupa gambar rupa Tuhan. Di Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 tuh loh. Jadi totalitas dirimu yang diciptakan oleh Allah adalah wajah yang unik dari Allah yang udah dikhususkan, dipisahkan dari kekekalan untuk Anda. Anda ngerti gak sih? Tuhan tuh nyediain wajah Allah yang unik di Anda. Kalau Anda hidup terpisah dari dunia hanya untuk Tuhan. Oke, jadi Allah mengundang Anda dan saya untuk sobek itu, singkirin diri Anda yang manusia lama yang palsu itu, manusia daging itu, dan berlapis-lapis udah ditutup-tutupin dengan segala macam kesibukan.
Bahkan kesibukan bisa jadi orang kecanduan, kayak kecanduan ngerokok, kayak kecanduan ngopi, kecanduan narkoba, tapi kecanduannya kerja pelayanan. Hati-hati. Kayak si David Banner mengatakan Allah itu ngundang kita semua untuk singkirkan lapisan-lapisan manusia palsu kita, topeng-topeng kita, supaya benih dari jati diri manusia yang sejati itu keluar, tumbuh. Nah, itu Tuhan sudah tanam di dalam diri Anda, biar itu emerge, biar itu tumbuh. Sementara Anda mengikuti jalur yang mungkin sepertinya mustahil, susah, tapi Allah Tuhan semesta alam kita telah membuat rumahnya di dalam Anda. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Catat ya, nanti ada ayatnya keluar. Dan Yohanes 14 ayat 23. Karena Allah sudah berikan kemuliaannya pada Anda. Jadi sebegitu Anda membuka diri Anda kepada Roh Kudus dengan Anda berdiam, Anda akan menemukan Allah sedang melakukan di dalam Anda apa yang kita nggak bisa lakukan. So, pertanyaan kami kepada Anda ya. Bagaimana Anda bisa membebaskan dirimu dari takut mengkonfrontasi dirimu yang palsu, dirimu yang salah? How do you break free from confronting the false self? Bagaimana Anda break free? Nah, caranya itu Anda bisa mengintegrasikan berada bersama Yesus dengan bekerja untuk Yesus. Dengan cara Anda memiliki hidup kontemplatif yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan keberanian, damai sejahtera, bukannya sibuk tapi hampa hatinya, penuh putus asa, kecemasan. Kayak gitu nggak bisa Anda bisa menjadi serupa Kristus. Jadi ya, apa yang saya ajarin ini, 4 cara untuk berada bersama dengan Tuhan sebelum Anda lakukan pelayanan Tuhan, bikin Anda menjadi serupa Kristus. Itu benih manusia baru Anda, itu akan tumbuh menjadi orang sepenuhnya. Yang akan membuat manusia daging kita lumpuh, berkurang-kurang. Manusia baru kita bertambah-tambah. Oke, kita akan berdoa supaya Anda bisa renungkan kembali. Sedang Anda ini lagi dioperasi sama Tuhan melalui pelajaran ini. Oke, nanti saya ajarkan di hari Kamis betapa indahnya berada dengan Tuhan dan butuh 4 key untuk bisa sukses. Kita berdoa. Terima kasih Bapak, ternyata dalam sekali rahasia kemenangan yang tercapai hanya di nomor 1. Berada dengan Tuhan sebelum melakukan pekerjaan pelayanan Tuhan. Karena ini akan membuat manusia baru kita yang serupa gambar rupa Kristus muncul dan bertumbuh. Dan melumpuhkan, mengurangi kekuatan manusia lama kita. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terjadilah ini pada setiap pembelajar firman yang mendengarkan bergabung bersama kami. Tanggalkan manusia lama kita dengan penuh hawa nafsunya, kenakan manusia baru kita yang diciptakan serupa gambar rupa Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi pada kita semua yang belajar bersama. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Amin. Sampai berjumpa lagi di hari Kamis jam 7 sampai jam 8 waktu Jakarta. Di waktu Bali jam 8 sampai jam 9. Anda bisa belajar dengan tenang. God bless you.